Kaligrafi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa dengan saya, yaitu channel Pinter Kaligrafi. Kaligrafi juga disebut dengan tahsinul khat, yang mempunyai beberapa bentuk. Yang pertama adalah tulisan naskhi, kemudian yang kedua tulisan rik'ah, yang nomor tiga farisi, dan yang keempat adalah tulisan sulus, dan yang kelima diwani, yang keenam diwani jali, dan yang ketujuh raihani, sedangkan yang terakhir adalah kufi. Pemirsa yang saya hormati, dalam kesempatan ini saya ingin berbagi dengan kemampuan yang saya miliki dalam ilmu tahsinul khat, khususnya dalam mempraktekkan bagaimana untuk menulis yang baik dan benar sesuai dengan kaidah-kaidah tahsinul khat atau kaligrafi. Namun dalam kesempatan ini nanti saya hanya ingin memulai dari tulisan yang pertama, yaitu tulisan naskhi, karena ini merupakan bentuk dasar, sehingga apabila siswa telah bisa dan mampu menulis tulisan bentuk naskhi dengan baik, maka dia juga akan mampu menulis dengan bentuk-bentuk yang lain. Pemirsa yang saya hormati, sebelum kita sampai kepada praktek menulis, perlu saya sampaikan ada beberapa alat yang harus kita gunakan di dalam menulis kaligrafi atau tahsinul khat. Yang pertama adalah pen yang kita gunakan. Pen yang kita gunakan dalam menulis khat itu ada berbagai macam bahan yang bisa kita gunakan. Ada yang menggunakan bambu, tetapi juga ada yang menggunakan pen logam, misalnya seperti ini, atau mungkin dengan cara membuat sendiri pen-pen itu. Kemudian ada juga yang menggunakan spidol, mulai dari spidol kecil sampai pada spidol yang besar. Selanjutnya, bagi pemula, maka alangkah baiknya menggunakan sket dahulu, atau menggunakan pensil yang digunakan untuk membantu di dalam menulis kaligrafi. Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah tinta. Untuk tinta ini bisa menggunakan berbagai macam merek, tetapi gunakan tinta yang bagus untuk menghasilkan tulisan yang bagus. Baiklah, kita akan memulai. Jadi ketika memegang pena itu lurus, kemudian kita goyangkan sedikit pena agar kalau kita tarik ke bawah itu bisa membentuk satu tulisan yang benar. Jadi alif adalah satu goresannya dari atas ke bawah dengan kemiringan tulisan ke samping kiri. Nah, ini alif. Saya menggunakan
satu garis bantu supaya lebih enak. Ini bentuk alif, jadi kemiringannya ke kiri sedikit saja, tidak lurus ke atas tapi miring, dan bentuknya kecil. Kemudian ketika saya tarik ke samping dari kiri ke kanan, maka akan membentuk garis yang besar. Usahakan rata, besar dan rata. Maka permukaan pen ini harus semuanya menyentuh kepada bidang yang kita tulisi. Jadi untuk para pemula ini perlu untuk diulang-ulang supaya lancar di dalam menggunakan pen. Untuk diingat bahwa dari atas ke bawah adalah kecil, kecil, pelan-pelan. Kemudian ketika berhenti juga berhenti dengan baik, tidak usah disendal atau dilemparkan. Saya ulangi lagi, dari atas ke bawah. Ini goresannya kecil. Diusahakan di dalam menulis beberapa kali dan sama kemiringannya antara alif yang satu dengan alif yang lain. Alif dalam naskih itu kalau menggunakan ukuran adalah ada yang menggunakan 5, ada yang 4 titik. Dan alif ini berada di atas garis. Nah, ini adalah bentuk alif tunggal. Dan alif itu ketika disambung dengan huruf yang lain hanya berada di belakang, di akhir tulisan. Jadi terus ini diulang-ulang sehingga betul-betul bisa menulis dengan bentuk yang baik dan benar. Ini atasnya runcing, kemudian bawahnya juga runcing. Untuk yang atas itu yang runcing berada di sebelah kanan, sedangkan untuk yang bawah itu berada di bagian kiri. Terus diulang-ulang sampai hafal, sampai lancar. Kemudian yang kedua yaitu huruf ba. Mengapa saya langsung kepada huruf yang kedua? Karena huruf yang kedua ini sudah memulai kita menggoreskan pena ke samping. Berarti goresannya harus besar. Ini ke samping itu besar, kemudian ke atas kecil, kemudian berhenti. Ini ke sampingnya besar. Jadi kalau alif itu atas bawah, maka tulisannya lebih kecil. Ba karena goresannya ke samping, maka
harus besar dan rata. Ba, ta, ta ini bentuknya sama. Ba titiknya di bawah satu, kemudian tak dan tak itu titiknya di atas. Ini tak, titiknya dua, kemudian tak. Titiknya tak di atas ada 3. Dan cara membuat titik ini adalah segi 4, tetapi sudutnya berada di atas, bawah, dan samping, dan berbentuk kubus segi 4. Nah, ini diusahakan untuk terus menulis bagaimana membuat sampai bagus. Ba ini termasuk tulisan yang berada di garis atau di atas garis. Ba itu ada 2 goresan, ini goresan yang pertama, 1, kemudian ini goresan yang kedua. Untuk panjangnya itu ada 5 titik. Kemudian kita coba untuk menyambung, yaitu alif dengan ba. Alif dengan ba. Untuk tadi saya sampaikan alif itu ketika disambung dengan huruf yang lain hanya ada di akhir tulisan. Misalnya saya sambung dengan ba, ya. Di atas ke atas. Nah, ini ketika ba disambung dengan alif, alifnya lurus. Ada 2 bentuk ketika alif disambung dengan huruf yang lain. Yang pertama bisa berbentuk lurus, kemudian yang kedua bisa kita tulis demikian. Jadi ada 2. Yang pertama bisa ditulis hanya goresan yang lurus, kemudian bentuk yang kedua itu kita buat agak melengkung. Kita buat contoh lagi, misalnya Habibun. Ini menggunakan yang lurus.
Ada yang alifnya dibuat melengkung. Kemudian melengkung. Oke. Pelan-pelan, kemudian naik ke atas. Oke. Ini harus rata. Sabun. Nah, sementara untuk video yang pertama, dua saja alif dan ba. Kemudian tadi alif bentuknya lebih kecil. Untuk alif yang berdiri sendiri, kita tarik dari atas ke bawah satu gurisan. Tapi untuk ujungnya runcing di sebelah kanan atas, kemudian di bawah runcing di sebelah kiri, ya, agak ke kiri. Kemudian yang perlu diperhatikan selanjutnya penulisan ba, karena ba itu adalah tulisannya gurisannya ke miring kanan kiri, maka bentuk gurisannya harus utuh, besar, ya. Kemudian ba ini digandeng dengan alif, alifnya berada di akhir. Ada dua bentuk, yang pertama lurus, kemudian yang kedua ada yang diberi variasi di ujungnya, yaitu agak melengkung. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.